Hai semua, assalamualaikum. Nah, kali ini saya akan bikin cake yang super lembut, super empuk, dan pastinya enak. Dengan bahan-bahan yang sangat mudah ditemukan di sekitar kita, dan cara membuatnya pun sangat gampang. Apa saja bahan dan cara membuatnya? Tonton terus videonya hingga akhir. Nah, ini adalah bahan-bahan yang harus kita siapkan. Di sini ada 5 butir kuning telur plus 1 butir telur utuh, dan ini 5 putih telurnya. Nah, untuk telurnya ini harus suhu ruang. Tepung terigu protein rendah atau di sini saya gunakan kunci biru, susu UHT full cream, dan minyak. Saya gunakan minyak goreng biasa. 90 gram pisang, di sini menimbangnya tanpa kulit ya. Pasta vanila atau teman-teman juga bisa menggantinya dengan vanila bubuk. Dan yang terakhir gula pasir. Nah, itu tadi bahan-bahannya, lanjut kita ke cara membuatnya. Pertama, di sini akan saya haluskan pisangnya. Saya gunakan blender supaya nanti cake-nya hasilnya lembut. Masukkan susu dan minyak. Nah, ini sudah saya lembutkan, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kuning telur ini akan saya tambahkan dengan pasta vanila. Aduk-aduk sebentar. Masukkan pisang yang sudah dilembutkan tadi. Aduk-aduk kembali. Masukkan tepung terigu. Namun sebelumnya jangan lupa disaring terlebih dahulu supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Aduk-aduk adonannya hingga semuanya tercampur rata. Nah, kalau sudah, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya. Di adonan putih telurnya, saya masukkan cream of tartar. Atau kalau tidak ada, teman-teman bisa ganti dengan perasan jeruk nipis atau air lemon. Di sini saya mixer dengan kecepatan sedang. Setelah berbusa seperti ini, saya masukkan gula pasirnya. Saya masukkan secara bertahap. Masukkan gula pasir yang kedua. Kemudian ini gula pasir yang terakhir. Lanjut mixer kembali dengan kecepatan sedang hingga adonan putih telurnya soft peak atau berjambul terbalik. Nah, ini udah selesai. Kita lihat apakah sudah soft peak. Jadi adonannya berjambul terbalik seperti ini. Bagian ujungnya ini jatuhnya pelan-pelan dan melengking gitu ya. Nah, ini udah pas. Nah, di sini akan saya mix dengan adonan kuning telurnya. Masukkan putih telurnya, jangan terlalu banyak ya. Jadi kita masukkan secara bertahap dulu. Untuk mengaduknya ini sebaiknya jangan terlalu cepat. Jadi harus pelan-pelan banget supaya adonan putih telurnya nanti tidak turun. Tapi di video ini videonya durasinya saya cepatkan, jadi teman-teman nanti pada saat mengaduknya jangan cepat-cepat ya. Tidak perlu menunggu sampai adonannya tercampur rata. Di sini saya masukkan lagi adonan putih telurnya supaya adonannya tidak terlalu overmix. Karena kalau overmix bikin adonannya jadi banyak gelembung-gelembung kecilnya yang bikin jadi ambles nanti. Nah, ini karena tempatnya nggak cukup, jadi saya pindahkan ke adonan putih telurnya. Aduk kembali tetap dengan cara pelan-pelan.
Nah, di tahap ini pastikan semua adonannya ini benar-benar tercampur merata. Di sini saya bantu kembali mengaduk menggunakan spatula karena pasti ada bagian bawah adonan yang belum tercampur. Kemudian di sini ada loyang ukuran 20 x 20 yang sudah saya alasi dengan kertas roti. Nah, di loyang ini saya menggunakan tanpa sambungan. Jadi, misal teman-teman menggunakan loyang yang sambungan, sebaiknya bagian bawah loyangnya dialasi dengan aluminium foil. Karena nanti kita akan panggang menggunakan teknik abun mari. Ratakan adonannya menggunakan tusuk sate supaya tidak ada gelembung yang terperangkap. Jangan lupa hentakkan beberapa kali. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini akan saya panggang menggunakan teknik abun mari. Jadi, loyang besar dibuat bawahnya ini saya beri air sekitar 1 sampai 1,5 cm. Saya panaskan selama 15 menit. Nah, ini ovennya sudah panas. Saya masukkan adonan cake-nya. Saya akan panggang menggunakan suhu 170 derajat selama 25 menit. Setelah 25 menit terlihat mengembang seperti ini, akan saya turunkan suhunya di 150 derajat sampai matang. Nah, ini udah matang cake-nya. Nah, jadi seperti ini obura cake pisangnya. Ini jiglik menul-menul, kelihatan ya. Coba kita lihat, ini bagian dalamnya. Ini super empuk, super lembut, enak banget. Hampir tidak ada pori-porinya. Wajib banget teman-teman cobain ini. Terima kasih sudah menonton video ini.